Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian doa iftitah kita memasuki babak kedua. Babak pertama adalah ungkap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung ma'rifat ubudiyah, ma'rifat ilahiyah, ma'rifat uluhiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, lalu ma'rifat ubudiyah, hakikat penghambaan seorang hamba, dan syukur atas seluruh karunia nikmat yang tak terkira yang dirinci dengan indah satu demi satu dalam doa iftitah, dan juga sabar yang merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kemudian setelah itu kita sampaikan salam salawat kepada sang wali nikmat, sang wasilah ilallah, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan gelaran kehormatan yang hanya istimewa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya derajat yang pertama, gelaran yang pertama, kehormatan kemuliaan adalah baginda Nabi sebagai abdihi wa rasulih, sebagai hambanya. Hamba menjadi kedudukan yang utama. Lalu salam salawat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kita peringati Lailatul Darbah, malam ditekaknya kepala suci Sayyidina Ali oleh belati yang diisi atau diolesi dengan racun oleh Ibnu Muljam pada tanggal 19 pada dini hari subuh 19 bulan Syawal Ramadan, dan 2 hari Sayyidina Ali terbaring sakit sehingga pada 21 bulan Syawal Ramadan Sayyidina Ali syahid. Beliau menjadi syahid mihrab, seorang yang dilahirkan di rumah Tuhan, Ka'bah Baitullah, dan mengakhiri hayat penuh kesucian dan perkhidmatan juga di rumah Tuhan, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Ali juga dalam salam salawat pada Sayyidina Ali pada doa iftitah, maka gelaran derajat tertinggi Sayyidina Ali adalah Aliyin Amiril Mukminin dan Wasiyyi Rasuli Rabbil Alamin, penerima wasiat Rasul semesta alam. Baru kemudian abdika wa akhi rasulika. Setelah baginda Nabi dan Sayyidina Ali alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, kemudian kita memasuki salam salawat berikutnya yang secara khusus disampaikan kepada Ummi Aimmatil Mukminin, Ummul Aimmah, ibunda para imam alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirru mustauda'i fiha bi adadi ma hata bihi ilmuk wa asul kitab. Nah, salam salawat yang ada dalam doa iftitah adalah wa salli ala siddiqatit tahirah Fatimata sayyidati nisa'il alamin. Dan ya Allah, sampaikan salam salawat kepada as-siddiqah at-tahirah, mendahului nama Sayyidatina Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. As-Siddiqah adalah gelaran Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha,
Kalau laki-laki ya disebut as-siddiq. Kalau perempuan ya disebut as-siddiqah. Gelaran as-siddiq juga adalah gelaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka pasangan dari as-siddiqnya Sayyidina Ali adalah as-siddiqahnya Sayyidatina Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Siddiq dan siddiqah menggambarkan pembenaran tanpa syarat, kepercayaan tanpa reserve kepada yang menyampaikan sesuatu kabar. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lah yang pertama digelari as-siddiq karena beliau membenarkan, menjadi mukmin yang pertama yang membenarkan dan mengimani apa yang baginda Nabi sampaikan. Dan as-siddiqah yang membenarkan dari kaum mukminah, dari kaum perempuan adalah Sayyidatina Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Siddiq membenarkan bukan hanya dengan lisan. Misalnya ada riwayat al-iman itu iqrarun bil lisan. Iman itu adalah menyampaikan pernyataan dengan lisan, kemudian hati meyakini. Nah, siddiq juga berarti ketulusan. Shadiq, ketulusan. As-sidq, sidqun niyyah. Misalnya dalam doa kemenangan, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa sidqan niyyah, ketulusan niat. Jadi sidq bisa berarti yang membenarkan, sidq juga bisa berarti ketulusan, kecintaan yang teramat tulus yang kemudian menghadirkan pembenaran keyakinan tanpa syarat. Sehingga pada kata siddiq ada pemahaman bahwa apakah sesungguhnya penyampaian pernyataan keyakinan itu didahului oleh pengetahuan, didasarkan oleh pengetahuan atau oleh cinta. Nah, sidq bermakna kecintaan yang tulus. Sehingga dalam makna siddiq itu pernyataan keimanan, keyakinan itu hadir karena kecintaan. Dan tentu kecintaan hadir karena ma'rifat, karena pengetahuan. Orang sering menghubungkan pengetahuan dengan keyakinan. Sesungguhnya di antara pengetahuan dan keyakinan ini ada perantara, yaitu kecintaan. Keyakinan yang berangkat karena kecintaan. Kecintaan yang tumbuh karena pengetahuan. Itulah makna as-siddiq. Yang membenarkan dalam setiap laku, dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, bahkan dalam setiap diam. Tidak ada satu pun saat kecuali berada dalam keadaan membenarkan. Tidak pernah ragu, tidak pernah mempertanyakan, selalu sam'an wa ta'atan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimanapun. Itu makna as-siddiq. As-siddiq yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan as-siddiqahnya adalah Sayyidatina Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Indahnya bahasa Arab, kata sidq juga bisa berarti seseorang shadiq yang membenarkan, shadiqul wa'di yang memenuhi janji, dan shadiq juga bisa berarti sahabat, teman, rafiq, zamil. Jadi seseorang yang senantiasa menemani, mendampingi, menyertai, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membenarkan, mungkin dalam tahapan iqrarun bin lisan, mengikrarkan dengan lisan. Semua kita ini mengikrarkan dengan lisan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ikrar dengan lisan sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kita membenarkan itu karena cinta yang berangkat dari pengetahuan, menerima ajaran perintah tanpa syarat, patuh sami'na wa ta'na pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat jauh. Saya apalagi sangat jauh kita semua dari itu. As-siddiqah, as-siddiq juga bermakna yang menyertai, yang mendampingi, yang membersamai. Dan itu menjadi sifat mulia Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha yang pertama. Hak ini sepenuhnya adalah kehormatan
beliau. Kehormatan ini sepenuhnya adalah hak beliau. Yang kedua, wasalli ala siddiqah at-tahirah. Sifat yang kedua Sayyidatina Fatimah salamullahi alaiha adalah at-tahirah, yang mensucikan, bukan hanya yang disucikan, tapi juga yang suci, ya, yang suci. Merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan segala nista dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi at-tahirah, sang suci itu. Baru kemudian disebut nama beliau Fatimah, yang juga merupakan gelaran kehormatan karena artinya yang melindungi. Sumiyat Fatimah tu bi Fatimah, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dinamai Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha li'annaha fatamat, karena ia melindungi, menjadi benteng, perisai, tirai, dzurriyyataha, keturunannya, atau dalam riwayat yang lain syi'ataha, para syiahnya, para pengikutnya, minanar, dari api neraka. Jadi ada nama-nama lain Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, Az-Zahra, Al-Hawra, Al-Insiyah, Al-Muhaddatsah, Al-Karimah, dan seterusnya, yang dalam doa iftitah 2, 3, bahkan 4 dengan yang kemudian akan kita bahas. Jadi yang pertama As-Siddiqah, yang kedua At-Tahirah, yang ketiga Fatimah, yang keempatnya Sayyidatin Nisa'il Alamin, penghulu junjungan perempuan seluruh alam. Ada 4 junjungan perempuan seluruh alam, ya, merujuk juga kepada Sayyidatina Khadijah salamullahi alaiha, ibunda Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha, yang wafat syahidah pada tanggal 10 bulan suci Ramadan. Lalu ada Sayyidatina Maryam binti Imran, Sayyidatina Asya binti Mazahim, dan bagi yang ketiga itu sering disebut sebagai Sayyidatun Nisa pada zamannya, sedangkan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha Sayyidatun Nisa il alamin, alam seluruhnya. Menjunjung tinggi, kalau kita ingin melihat teladan junjungan perempuan, ya Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha. Kaum muslimin, terutama khususnya sebetulnya muslimat, itu teramat memerlukan teladan. Kalau ditanya saudari itu seorang perempuan, siapa dalam sejarah Islam yang menjadi cerminan, teladan, gabungan 3 karakteristik sekaligus. Yang pertama, seorang putri yang sangat taat dan berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang istri yang teramat berbakti kepada suaminya. Yang ketiga, seorang ibu yang teramat mencintai, menyayangi, membimbing, melindungi anak-anaknya. Berikan kepada saya 1 nama seorang perempuan yang menggabungkan itu semua. Para perempuan, para muslimah, ya pasti anak dari orang tuanya, kelak insyaallah atau sudah ia menjadi pasangan dari suaminya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan keturunan, dia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dan siapakah dalam sejarah Islam teladan yang menggabungkan 3 karakteristik ini sekaligus? Sebagai seorang putri, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu, dengan seluruh keteladanan, kisah perkhidmatan, kepatuhan, ketaatan, bakti, bimbingan, kasih sayang, kita akan menemukannya pada teladan-teladan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Zainab salamullahi alaiha, Sayyidatina Ummi Kulthum, Sayyidatina Ma'sumah salamullahi alaiha, dan pada puncak keteladanan itu adalah ibunda para imam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalut tahiyati wat taslim salamullahi alaiha. Setelah salam salawat kepada Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha dengan gelaran-gelaran kehormatan itu, lalu kita menyampaikan salam dalam doa iftitah kepada wasalli ala sibtayir rahmah, ya Allah, sampaikan salam juga kepada 2 cucu pengasih, ya.
Ar-Rahmah bukan hanya merujuk kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang adalah rahmatan lil alamin, tapi pada saat yang sama kedua cucu ini adalah perwujudan rahmat itu. Karena itu dinisbatkannya menjadi sibtayir rahmah. Dalam bahasa Arab, saudara, ada dua kata untuk cucu. Satu, cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, cucu dari anak perempuan. Bahasa Arab punya keistimewaan membedakan kedua kata ini. Dalam bahasa Indonesia ya sama saja, dua-duanya cucu. Dalam bahasa Inggris dua-duanya sama grandchildren, apakah grandson atau granddaughter tergantung laki atau perempuannya. Tapi kita tidak punya, ini khasnya bahasa Arab, kita tidak punya kata yang merujuk ini anak ini, cucu bapak ini sebetulnya cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan. Itu kita tidak punya kata untuk itu. Misalnya saudara punya anak laki-laki dan perempuan, lalu anak saudara yang laki-laki punya anak lagi, cucu saudara. Anak saudara yang perempuan juga punya anak cucu saudara. Keduanya cucu, tidak kita bedakan. Tapi kita tidak akan pernah tahu ketika ditanya ini cucu saya, kita ceritakan. Hadirin orang yang mendengar pembicaraan kita tidak akan tahu apakah dia cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan. Nah, dan ini menjadi sifat pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihi wassalam. Mereka berdua digelari dengan gelar-gelar kehormatan yang semuanya adalah hak para imam alaihi wassalam itu, digelari dengan Al-Mujtaba, Az-Zaki, Az-Sayyid, An-Naqi, Karimu Alil Bait alaihi wassalatu wassalam. Imam Husain alaihi wassalam dengan Sayyidis Syuhada. Tetapi yang hampir mendahului semua pensifatan adalah Sibtayir Rahmah. Sibt itu artinya cucu. Sebagaimana sudah kita bahas dalam doa-doa iftitah sebelumnya, pemilihan kata bukan sembarang pemilihan kata, ada makna dari pemilihan kata itu. Sibtayi, cucu, merujuk kepada cucu dari anak perempuan, yaitu dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamualaihi alaiha. Kalau ya cucu dari anak laki-laki, bahasa Arab punya kata untuk itu, yaitu hafid. Hafid, cucu dari anak laki-laki. Putra saya itu adalah hafidnya Allah yarham, ayahanda tercinta. Tapi putra saudari perempuan saya adalah sibetnya Allah yarham. Jadi ada hafid, cucu dari anak laki-laki, dan ada sibet, cucu dari anak perempuan. Nah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam digelari dengan Sibtayir Rahmah, dua cucu Ar-Rahmah. Selain merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan perwujudan dari kasih sayang itu seluruhnya. Para imam ini, kedua cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah perwujudan kasih sayang baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sibat sering digunakan karena bahkan menjadi gelaran yang terutama karena orang masih dari dulu sampai sekarang hingga yang akan datang akan mempertanyakan, sesungguhnya silsilah itu kan dari laki-laki, patriarki, bukan dari anak perempuan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak beroleh keturunan putra yang kemudian panjang usia. Putra-putra beliau, Sadat, Sayyidina Qasim, Sayyid Tahir, Sayyid Ibrahim, alaihi mafdulut tahiyatu wa taslim, semua wafat pada waktu kecil, pada waktu belia. Untuk itu secara khusus Al-Quran menurunkan satu ayat sekali lagi mengingatkan, menegur dengan keras orang-orang yang berkeyakinan seperti itu dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala telah kurniakan kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya musuh-musuhmu itulah yang keturunannya akan terputus. Itu bukan menunjukkan hanya untuk menjawab teriakan orang-orang Quraisy bagaimana Nabi tidak punya anak putra, bagaimana Nabi tidak punya anak putra, melainkan penegasan bahwa
nikmat Allah Ta'ala melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah terputus untuk kita, dan wasilahnya, jalannya adalah melalui keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penegasan kata sibatayir rahmah dinisbatkan kepada, tidak misalnya sibatayir nabiyir rahmah, tapi sibatayir rahmah, karena rahmat Allah Ta'ala mengalir berlangsung terus menerus untuk umat manusia melalui keturunan baginda Nabi, melalui dua cucunda baginda Nabi, Imam Mayil Huda, dua imam pembawa petunjuk, Al-Hasani wal Husain, Imam Hasan dan Imam Husain alaihima afdalut tahiyati wat taslim. Untuk juga menunjukkan karomah mukjizat yang Allah Ta'ala karuniakan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan beliau itu terpelihara hingga akhir zaman. Jadi ada keturunan-keturunan, dan kedudukan keturunan ini adalah sebagai sambungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan rahmaniyah, sambungan ar-Rahman ya. Melalui kata sibatayir rahmah itu mengalir rahmat Allah Subhanahu wa taala pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Wasilahnya adalah para imam itu. Apa rahmat Allah Ta'ala teramat besarnya nikmat kasih sayang melalui kedua cucunda baginda Nabi ini? Imam Mayil Huda. Pertama, mereka menjadi imam, membimbing kita, berada di hadapan kita, menjadi penunjuk jalan untuk kita. Yang kedua adalah Al-Huda. Karunia rahmat yang paling tinggi adalah Al-Huda, sebagaimana pernah kita bahas ketika mengkaji makna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai hadin, sebagai nabail azim, sebagai hujjatika ala khalqik dalam kajian sebelumnya. Pembawa petunjuk itu, petunjuk itulah rahmat Allah Ta'ala yang teramat agungnya. Dan Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam kemudian disifatkan dengan Imam Mayil Huda. Wa salli ala siddiqati tahirati Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Wa salli ala sibatayir rahmah wa Imam Mayil Huda Al-Hasani wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah. Kedua cucunda sang pengasih dan kedua imam pembawa petunjuk, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam, sayyidai syababi ahlil jannah, pemuka para pemuda di surga. Saudara sekalian rahimakumullah, kalimat pemuka para pemuda di surga ini juga jadi perhatian, karena ada riwayat yang kemudian karena ada sayyidai syabab, nanti ada juga Sayyid Kahul atau Kahulah. Jadi pemukanya orang-orang sepuh di surga, begitu. Yang kedua, bagaimana ukuran pemuda itu? Yang dimaksud dengan pemuda itu seperti apa? Karena Imam Hasan alaihissalam gugur pada usia beliau 47 tahun. Imam Husain alaihissalam secara lahiriah ini saudara tentu saja pada usia 57 tahun. Dalam kategorisasi kekinian, berapa usia pemuda itu? Misalnya ya, Imam Hasan wafat 47, syahid 47 tahun. Imam Husain alaihissalam syahid 57 tahun. Dan baginda Nabi menggelari keduanya dengan sayyidai syababi ahlil jannah. Yang kedua, ada pertanyaan juga, apakah ada pemuda di surga itu? Karena pernah datang pada baginda Nabi SAW seorang perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, di manakah tempatku nanti di surga? Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, au kama qala, nenek tidak ada di surga. Kurang lebih maknanya seperti itu. Dan nenek ini kemudian berpaling seakan-akan merasakan kesedihan yang berat. Kemudian baginda Nabi SAW memanggilnya kembali, wahai nenek,
Ini sering dijadikan dasar bagian Nabi juga bercanda sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikanlah kepada nenek itu, nenek tidak ada di surga karena memang di surga tidak ada nenek-nenek. Semua yang masuk surga muda kembali. Nah, lalu bagaimana dengan sayyidai syababi ahlil jannah? Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam menjalani masa dalam tanda petik lahiriah kepemudaan, kebeliaan, keremajaan. Kalau kita ikut standarisasi itu, satu pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua pada bimbingan ayahanda beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dan ibunda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Dan dalam banyak hal bangunan Islam ini terjaga, terpelihara karena kiprah khidmat dan pengorbanan Sayyidina Ali pada masa-masa setelah rihlah agung malakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengorbanan Sayyidina Ali itu beliau didukung oleh dua pilar utama, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka menjadi pilar-pilar pendukung dakwah dan khidmat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada saat mereka pemuda itu. Juga hadir dalam beberapa peristiwa peperangan, pertempuran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, bagaimana makna syabab itu, pemuda itu? Kalau di surga memang semuanya adalah pemuda. Riwayat bahwa Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam adalah sayyidai syababi ahlil jannah merupakan riwayat yang mutawatir dari kedua mazhab. Tentu Maha Suci Allah Ta'ala dari apapun pensifatan. Kalau di dunia ada laki-laki dan perempuan, apakah di akhirat masih demikian? Kalau di dunia ada anak bayi, remaja, pemuda, dan orang dewasa, orang sepuh, apakah di akhirat juga masih demikian? Sayyidai syababi ahlil jannah sebetulnya memberikan kepada kita panduan semangat ketika Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam menjadi rujukan perjuangan, terutama semua a'immah alaihi wasallam adalah rujukan perjuangan, terutama untuk semangat kepemudaan. Saat-saat ketika kita berada dalam gairah aktivisme, dalam gairah semangat, sebagaimana Islam yang dihadirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu tumbuh berkembang kalau dibimbing oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan pada masa-masa ketika memerlukan penguatan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pasca rihlah agung malakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada keteladanan Imam Mayil Huda, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam yang akan mengajak kepada surga. Sayyidai syababi ahlil jannah, pemuda surga, junjungan pemuda surgawi, yang memang junjungan surgawi artinya. Jadi kalau semua nanti di surga akan kembali muda, maka junjungan orang-orang yang muda itu adalah Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam. Kata sayyid juga merujuk berarti junjungan. Dalam istilah analogi sederhana, mungkin ada raja, ada wazir, ada panglima, ada baginda ya. Saya sering menyebut kalau di dunia ini ada raja dan ratu, pangeran dan putri, maka di hari akhir juga di alam barzakh juga ada raja dan ratu, pangeran dan putrinya. Bagi saya rajanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu raja di raja yang tidak tersifatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada ratunya, ada wazirnya ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ada para panglimanya. Para panglima itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada pangerannya, A'immah al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Ada ratu dan putrinya. Nah, karena itu
Sayyidai Syabab tidak merujuk bahwa beliau Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wasallam adalah satu di antara para junjungan ahli surga itu. Setelah salam kepada khususon kepada baginda Nabi cukup panjang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau wajah menyederhana, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha lebih pendek lagi, lalu kepada Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam baru salam disampaikan kepada wasalli ala immatil muslimin, dan ya Allah sampaikan salam salawat kepada immah para pemimpin kaum muslimin, yaitu Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal Khalafil Hadiyil Mahdi, yaitu para imam kaum muslimin. Dalam ini digunakan kata a'immatil muslimin dalam terminologi para pemimpin pasca rihlah agung malakuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa terminologi. Satu, khulafaur rasyidin, para khalifah yang diberi petunjuk. Yang kedua, a'immatul muslimin. Kata a'immatul muslimin ini ada juga dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu an-nasihah. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Allah yarhamah Anda tercinta menerjemahkan an-nasihah dengan kecintaan yang tulus, kesetiaan, kepatuhan yang tulus. Makna siddiq itu. Liman lillahi wali rasulih, yaitu kecintaan yang tulus kepada Allah, Rasulnya, pada kitab dan pada a'immatil muslimin, dan pada para pemimpin orang Islam. Disebutkan dalam Arba'in Imam Nawawi kedudukan a'immatil muslimin. Memang dalam penafsiran siapa a'immatul muslimin yang dimaksud terjadilah ragam perbedaan pendapat. Ada yang hanya mengkhususkan kepada khulafaur rasyidin yang 4. Dalam hitungan sejarah dibandingkan dengan berbagai riwayat lainnya, Sayyidina Hasan sebetulnya termasuk di antara khulafaur rasyidin dengan definisi ini. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, a'immatul muslimin merujuk kepada para imam keluarga Nabi alaihi mafdulut tahiyati wa taslim. Dalam riwayat dari Imam Ridha alaihi wassalam disebutnya a'immatud-din, para pemimpin agama. Genaplah ia menjadi 14 manusia suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, serta 12 imam diawali oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah hingga al-imam al-muntadhar wal khalafil hadi al-mahdi, Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam doa iftitah juga ada seperti jawaban terhadap, kita ketahui dalam sejarah Islam ada perjalanan dinasti-dinasti. Pasca syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah pada 21 bulan suci Ramadan, wajah Islam berubah menjadi wajah kekhalifahan, wajah para raja. Dimulai oleh Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah. Dan setelah itu sejarah para muluk, sejarah para raja yang menaklukkan. Tetapi semua itu adalah periode yang sementara saja. Semuanya hilang, semuanya binasa. Sedangkan a'immatul muslimin merujuk kepada para imam kaum muslimin yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Dalam doa iftitah itu disebutkan siapa mereka yang tetap dalam tanda petik hidup, tidak pernah tidak ada, tetap menyebarkan keberkahan, ajaran, bimbingan, memandu kita semua dalam kehidupan. Pusara-pusara beliau secara lahiriah diziarahi, bahkan para pengikutnya, para perindunya, para pecinta, penantinya yakin bal ahyaun, mereka itu hidup, walakin la tashurun, tapi kalian tidak menyadarinya, kata Al-Quran. Jadi kecintaan kepada ad-dinu an-nasihah, agama itu an-nasihah, itu tidak akan pernah ada batasnya.
Kalau a'immatil muslimin, cinta pada a'immatil muslimin itu hanya kepada zaman salafus saleh awal, maka kita terpisahkan dari mengenal mencintai mereka. Apalagi dilarang berziarah pada mereka. Karena dalam semua sifat ad-dinu an-nasiyah itu tidak mengenal batas. Cinta pada Allah Ta'ala tidak mengenal batas, pada baginda Nabi, pada kitab, atau pada ammatihim, pada umumnya kaum muslimin. Jadi semua apa yang dilakukan oleh para penguasa terhadap para imam keluarga Nabi alaihi afdalut tahiyati wa taslim sesungguhnya makin menegaskan kedudukan mereka sebagai a'immatul muslimin, sebagai a'immatud-din dengan sejarah perjalanan yang panjang. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam kategorisasi ini setelah ubudiyah kepada Allah Ta'ala, salam salawat, sesungguhnya benang merahnya adalah betapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ketahui. Dalam sebuah riwayat dari Imam Hasan al-Askari alaihi salatu wasallam, kama qala, ni'matun la tuskar kasayyi'atin la tughfar. Nikmat yang tidak disyukuri sama buruknya dengan dosa yang tidak diampuni. Pada malam-malam qadar, pada malam-malam yang penuh berkah, permohonan ampunan, malam bagi para pendosa, apa yang kita mohonkan dari Allah Ta'ala? Karena ternyata selain kita ini memupuk dosa karena kesalahan kita juga merajut dosa karena kurangnya syukur atas nikmat yang kita terima. Kata Imam Hasan alaihissalam, nikmat yang tidak disyukuri sama buruknya dengan dosa yang tidak diampuni. Selama ini kita hanya melihat nikmat itu yang kasat mata. Orang memberikan kita sesuatu, orang memudahkan urusan kita, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan yang kasat mata. Tapi kita abai, kita luput, kita gagal melihat kebaikan orang lain yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui. Misalnya hadiah terbaik seorang mukmin pada mukmin lainnya adalah doa bidhahril ghaib, doa mereka dalam ketidakhadiran, dalam ketiadaan. Jadi sebaik-baiknya doa adalah doa untuk saudaramu tanpa dia ketahui. Kelak nanti di hari akhir yang melihat ternyata doa saudaraku begitu banyak untuk itu, hadiah yang terbaik untuk saudara kita. Nah, lalu ada nikmat-nikmat juga yang kita peroleh dari manusia, yaitu diselamatkannya kita dari gangguan mereka. Dalam riwayat, kaful adza anin nas itu sedekah, bahwa menahan diri kita dari menyakiti orang lain itu sedekah yang kita berikan. Bukan hanya pada orang itu yang kita tahan gangguan, keburukan lisan dan tangan kita kepadanya, melainkan juga sedekah untuk diri kita. Kita itu dihitung bersedekah pada diri kita ketika kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, selama ini begitu banyak orang yang tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita. Dalam doa jausyar as-saghir, tidak menajamkan pedangnya untuk kita, tidak mengarahkan anak panahnya pada kita, tidak menghunuskan tombaknya kepada kita. Nah, teramat banyak, dan kita tidak ungkapkan terima kasih kita pada semua nikmat itu. Doa-doa mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, doa iftitah, doa Abu Hamzah, doa Jausan as-Saghir, doa-doa yang kita baca bulan suci Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui. Termasuk di antara nikmat yang tidak kita ketahui, bahkan nikmat terbesar, karunia teragung adalah nikmat beroleh doa dari orang-orang soleh. Beroleh doa ketika kita menyampaikan salam salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya baginda Nabi telah lebih dahulu mendoakan kita. Ketika kita menyampaikan salam salawat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali telah lebih dahulu mendoakan kita. Salam salawat pada Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha, Sayyidah Fatimah lebih dahulu mendoakan kita. Pada Imam Hasan, Imam Hussein dan A'immah al-Ma'sumin alaihi afdalut tahiyati wa taslim.
Kita beroleh begitu banyak karunia karena doa-doa mereka, karena cinta, kasih perhatian mereka. Bahkan sejujurnya semua yang kita miliki adalah karena wasilah perantaraan mereka. Karena perantaraan wali nikmat itu. Dari Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadil Syarif, kalaulah tidak karena doaku untuk kalian, musuh sudah dikuasakan atas kalian. Kalau tayangan ini, rekaman ini masih sampai pada saudara dalam keadaan sentosa, sesungguhnya itu terjadi karena doa Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadil Syarif untuk kita. Dan betapa abainya kita, betapa kurangnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu. Karenanya saudara, insyaallah pada penggalan berikutnya, bagian berikutnya kita akan masuk kepada nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wali nikmat Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadil Syarif. Setelah ungkap ubudiyah, salam dan salawat, secara khusus akan masuk pada pembahasan tentang masa-masa penantian, masa-masa kerinduan pada Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadil Syarif, tentang makna ghibah, tentang makna kegaiban, tentang amalan-amalan apa yang mesti dilakukan pada masa penantian. InsyaAllah pada lanjutan kajian doa iftitah berikutnya. Mari kita sekarang antarkan doa untuk wajibatul hukuk. Orang tua adalah cerminan nikmat yang tidak pernah kita, apa yang orang tua perbuat begitu banyak, kadang kita tidak tahu, lebih banyak kita tidak tahu, dan karenanya jarang kita syukuri. Sempitnya mereka untuk memberikan pada kita keleluasaan, sakitnya mereka untuk memberikan pada kita kesembuhan, sulitnya mereka untuk memberikan kepada kita kemudahan. Itu nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri, dan karenanya kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hantarkan pahala keberkahan majelis ini juga kepada almarhumin semua, terus kedua orang tua kita, wajibatul hukuk yang punya hak atas kita, guru-guru kita. Mohon doa khusus untuk Allah yang rahmat tercinta, ibunda, para guru kita semua. Bibarakatuh ummil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca doa iftitah yang menjadi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik wa habibika wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik afdala wa ahsana wa ajmal wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athara wa asna wa akthara ma sallaita wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa salamta ala ahadi min ibadik wa anbiyaik wa rusulik wa sifwatik wa ahlil karamati alaika min khalqik. Allahumma wa salli ala aliyin amiril mu'minin wa wasiyyi rasuli rabbil alamin abdika wa waliyika wa akhi rasulika wa hujjatika ala khalqika wa ayatika al-kubra wa naba'il azim wa salli ala siddiqati at-tahirah Fatimata sayyidati nisa'il alamin wa salli ala sibtayir rahmah wa imamayil huda al-Hasan wal Husain sayyiday syababi ahlil jannah wa salli ala immatil muslimin Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal khalafil hadiyil mahdi birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih juga all kru yang sudah menghadirkan. Rahimallahu walidaykum wa katarallahu min amtalikum.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin alhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.